Satyam Eva Jayate, salam amnesti. Aku mau pakai salam itu dulu, bah. Ku ganti dulu, nggak salam Parbelak NKRI harga mati, nggak salam Parbelak amnesti harga mati. Aduh, telah lahir di tengah-tengah bangsa kita Bapak Amnesti Indonesia. Tak lain dan tak bukan adalah Hasto Kristianto. Panjang kali, Bu. Kalian tahu nggak? Ya, selain Bapak Amnesti Indonesia, ternyata di Indonesia ini juga ada Bapak Amnesti Internasional. Siapa itu, Pung? Egy Sujana. Kalau urusan amnesti, Egy Sujana senior. Udah duluan dia di London. 2 minggu. Lengkap kan? Bapak abolisi Itom Lembong. Bapak Amnesti Indonesia Hasto Kristianto. Bapak Amnesti Internasional Egy Sujana. Kurang apa lagi bangsa kita ini? Hah? Ini adalah kebanggaan yang hakiki bagi bangsa Indonesia. Aduh. Kemarin ku tonton acara kongresnya PDIP, nongol dia. Cie. Kayak pahlawan Ibu Megawati pidato gerto kalian. Di tengah-tengah pidato Ibu Megawati, nongol lah si Hasto. Kretek, 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 kretek. Di depannya itu disalam. Cium tangan, nangis-nangisan. Sebetulnya kan bisa aja kan dia kan maju itu setelah selesai pidato kan. Kira-kira ngelihat pemandangan seperti ini gimana ya perasaannya Puan Maharani? Karena ku tengok biar tahu kalian di acara kongres itu ada juga yang nggak tepuk tangan. Kan standing ovation itu tepuk tangan sambil berdiri. Ada juga yang duduk. Jantungan yang duduk ini. Ya kan? Kapanlah kena pecah aku ini. Padahal kalau di dalam kian dia udah aman, kian kita. Karena yang satu kan berbisik sama temannya. Memang paten kali saya ngasih Hasto ini keluar dari penjara itu. Semangat, merdeka, Satya Eva Jayate. Jadi topi ya ada corak yang seperti ini, pakai belangkon, pakai kaos, dan juga ada yang pakai udeng bali seperti ini, ya, dan juga ada warna putih yang seperti ini. Bajunya juga warna putih, kaos juga ada yang warna putih. Setelah itu ada warna biru, setelah itu ada warna hitam, ya. Ngapain kita terlalu pikirin si Hasto? Jualan kita, jualan. Masa dia aja merdeka kita enggak? Dan juga aku mau sampaikan sama kalian ya, Opung Parbelak sudah mencetak baju ya dengan motif Dirgahayu RI yang ke-80. Ini dia. Ya, ini dia contoh-contohnya ya. Kalau untuk warna baju bisa ada warna putih, ada warna hitam, ada warna merah. Kali ini ada warna merah. Ya, Kader PDIP Hasto Kristianto bersama dengan istri dan anak perempuannya meninggalkan kediaman mereka di Villa Taman Kartini, Kota Bekasi, Jawa Barat untuk menuju ke Bali mengikuti Kongres PDIP. Sebelum meninggalkan rumah, Hasto Kristianto menjelaskan kalau dirinya terus mengikuti jalannya Kongres PDIP. Dirinya bersyukur mendapatkan amnesti dan akan bertemu dengan senior-senior di PDIP sebelum bertolak ke Bali. Dirinya juga terus berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Perihal dirinya yang dikabarkan akan dipilih kembali sebagai Sekjen PDIP. Namun Hasto menyerahkan semua kembali ke PDIP dan kepada Ketua Umum PDIP. Dirinya juga menyoroti adanya pihak-pihak yang ingin mengganggu jalannya Kongres PDIP di Bali dengan terpilihnya Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP secara aklamasi. Dengarkan apa tadi? Bahwasannya dia katanya selalu berkomunikasi kepada Megawati mengenai terpilihnya lagi kembali dia menjadi sekjen.
Keren. Mudah-mudahan lah kau bisa jadi sekjen seumur hidup. Karena ketua umum kalian ketua umum seumur hidup. Ya ketua umum seumur hidup lah itu. Coba bayangkan kalian. Setiap kongres dia yang terpilih. Aku sanksinya ini si Hasto sebentar lagi jadi sekjen seumur hidup ini. Untuk yang bercita-cita jadi sekjen ya di partai PDIP jangan mimpi ya. Atur langkahnya, atur. Agak urungkan dulu niat kalian itu bagi yang kepengen jadi sekjen. Ya jangan coba-coba melawan Hasto. Di antara kalian yang kemarin sempat senang Hasto di dalam, udah bungkam diam mulut kalian itu. Kalau memang nggak bisa lagi mulut kalian itu diam, keluar kalian dari situ. Aduh, Hasto. Tahu nggak kalian? Jujur aja aku bilang, karena si Hasto ini keluar, ya, Ibu Megawati joget-joget. Joget-joget dia. Baru ini ya, ada koruptor keluar joget-joget. Bukan koruptor, Pung. Ralat, tukang suap. Padahal jujur aja aku bilang, kalau menerima amnesti, itu artinya apa? Artinya dia harus mengakui kesalahannya. Mengakui apa yang dia lakukan, kan begitu. Baru ini ada ketua umum bangga, ya, ketika anggotanya melakukan pidana dan diberikan ampunan. Nggak ditindak tegas. Antasari Ashar baru-baru ini, biar tahu kalian, ya, dia bisa saja diberikan amnesti oleh presiden, ya, tapi dengan syarat dia harus mengakui kesalahannya, dia harus mengakui dosanya. Tapi apa yang dilakukan oleh Antasari Ashar, saya tidak melakukannya, maka saya tidak akan mengambil amnesti tersebut. Itu baru punya prinsip, kan begitu. Dia jalani hukuman tersebut. Yang penting harga diri nomor 1. Nggak sembarangan ngomongin merdeka. Ini dia disambut sebagai pahlawan, nari-nari ketua umumnya. Senang kali ya. Aduh, ya, tahu nggak kalian? Jujur aja aku bilang, ketika ditanya wartawan dia begitu keluar dari rutan, ya, bagaimana Pak perasaan Bapak dan Bapak akan Bapak lakukan? Ya, dengan kejadian ini, dengan diberikan amnesti kepada saya, maka saya akan lebih mencintai lagi Republik ini. Dan saya akan bekerja untuk wong cilik. Nggak usah bawa wong cilik lagi. Wong cilik mana yang kau wakili? Wong cilik mana yang terwakilkan oleh kau? Fair-fairan aja kita sampai sekarang. Di mana Harun Masiku? Banyak kali gaya. Harun Masiku sampai sekarang nggak kelihatan batang hidungnya, coba ya. Melenggang kangkung dia keluar dari rutan, dia kan hanya karena dihadiahi amnesti. Lapet. Ya memang betul diberikan ampunan. Betul itu diberikan ampunan oleh Bapak Presiden. Ya, kita hargai keputusan Bapak Presiden. Tapi salah satu syarat amnesti itu mengakui dirinya bersalah. Berarti memang betul kau melakukan penyuapan, kan? Itu dia, iya kan? Coba, orang ini bukannya bilang apa, Hasto mah begitu dari dulu. Dikit-dikit pidatonya isinya wong cilik. Bentar-bentar ngambil kutipan dari Soekarno. Hasto. Mbak Puan, gimana? Mbak Puan aman? Aman ya Mbak ya? Gimana mau dibilang Mbak, belum rezeki?
Aduh. Dan terkejutnya lagi aku biar tahu kalian, Ferry Amsari, orang yang selama ini selalu berseberangan dengan Bapak Joko Widodo, dan juga Bivitri, ya, orang yang sama ya dengan orang yang kemarin itu protes dengan pemilihan presiden tahun 2024, ya bisa dikatakan mereka ini berada di pronya Ganjar lah ya. Tapi mereka sendiri pun sebagai seorang ahli tata negara ya, itu mereka tidak setuju dengan adanya amnesti. Kita bahas dulu yang Amsari ya. Ini kasus tindak pidana korupsi pertama yang diberikan amnesti dan abolisi. Apa konsekuensinya? Selain bicara kedamaian politik, konsekuensi yang paling menakutkan adalah suatu waktu seluruh kasus tindak pidana korupsi akan digunakan amnesti dan abolisi, sehingga kita cerita mengejar koruptor sampai ke Antartika bisa jadi batal. Itu dari Ferry Amsari loh. Untuk saat ini ku kasih dulu tepuk tangan samamu. Ya kan? Nah, kita lihat dulu dari Bivitri ya. Bivitri ini juga orang yang anti Jokowi sebetulnya ini. Sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto mendapatkan kritikan. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Bivitri mengatakan Prabowo telah melakukan politisasi hukum yang diselesaikan lewat politik. Menurut Bivitri, proses hukum seharusnya tetap dijalankan melalui mekanisme biasa seperti banding, bukan justru diselesaikan melalui abolisi maupun amnesti. Pernyataan itu disampaikan Bivitri pada Jumat 1 Agustus 2025. Bivitri mengatakan Prabowo memang tidak bisa memerintahkan hakim untuk membebaskan terdakwa. Namun menurutnya Prabowo memiliki ruang pengaruh melalui institusi kejaksaan. Ia mengingatkan penggunaan kewenangan presiden untuk menghapus proses hukum dalam kasus seperti ini bisa menjadi presiden buruk. Menurutnya, putusan itu bisa berisiko bahaya untuk menegakkan pemberantasan korupsi. Nah ya, jadi ini salah satu orang yang sering kali ku protes, sering kali ku kritik. Tapi untuk kali ini, ku ucapkan dulu terima kasih sayang. Ya, dua-duanya ini ahli tata negara. Terlepas dari mereka itu tidak pro kepada Joko Widodo, ya sekaligus juga menyerang Joko Widodo dan juga Bapak Gibran. Tapi berbicara dari perspektif hukum tata negara, ya mereka pun juga menilai bahwasanya ini terlalu politis, terlalu kental, kan begitu ya. Ya bagaimanapun juga, semua orang bebas untuk menilai, semua orang bebas untuk menebarkan opini-opininya di ruang publik. Nggak masalah itu, nggak masalah ya. Dan kita pun juga seperti itu, mengungkapkan kekecewaan kita. Tapi ingat ya, kadangkala permainan politik di atas itu tidak terbaca oleh kita di kalangan bawah. Ada yang mengatakan seperti ini ya, untuk masalah Tom Lembong ya, bisa dikatakan Tom Lembong ini memang betul ya keterkaitannya dengan Anies ya. Dia itu salah satu bisa dikatakan sponsornya Anies Baswedan ya, dan bisa dikatakan banyak pengikut-pengikutnya Anies itu yang mensupport atau memberi dukungan moral kepada Tom Lembong. Tapi secara organisasi kepartaian, kebangsaan ya, Tom Lembong ini bukan siapa-siapa. Beda dengan Hasto. Kalau Hasto karena dia itu sekjen salah sebuah partai yang besar saat ini. Saat inilah dulu gue bilang ya kan. Ya, ini masih ada pertimbangan khusus gitu loh. Nah, kenapa Tom Lembong? Nah, tahu nggak kalian di luaran sana ini bertebaran pikiran-pikiran dan juga opini-opini liar. Ya, contohnya begini ya. Jadi kalau untuk Tom Lembong, ini orang-orang yang bisa dikatakan berpikiran positif ya. Mereka menilai bahwasanya abolisi untuk Tom Lembong itu adalah langkah penyelamatan yang dilakukan Bapak Prabowo terhadap Bapak Joko Widodo. Oh, bagaimana itu, Bung? Aku pun juga nggak tahu.
Jadi begini, menurut mereka yang katanya pintar, ya kan? Jadi menurut mereka, ya, Tom Lembong itu kan menerima abolisi, kan begitu. Nah, abolisi ini adalah penghentian proses hukum yang sedang berjalan. Artinya apa? Artinya dia tidak perlu mengakui ataupun tidak mengakui di persidangan. Yang penting proses hukumnya itu dihentikan, kan begitu. Kenapa? Ya, ditakutkan ya Tom Lembong ini akan menyeret nama-nama besar lainnya, menyeret nama-nama pejabat lainnya. Nah, ketika menyeret nama-nama tertentu, ditakutkan nanti nama-nama pejabat itu atau nama-nama orang besar itu akan menyeret lagi nama Bapak Joko Widodo. Karena apa? Karena yang dilakukan Tom Lembong itu itu berdasarkan atau acuannya itu adalah kebijakan dari pemerintah, dan kala itu pemerintah itu dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Kan begitu. Nah, untuk menjaga marwah Bapak Joko Widodo jangan sampai terseret dalam kasus korupsi ini, maka Bapak Prabowo perlu untuk melakukan langkah penyelamatan. Kalau menurut kalian bagaimana? Kalau memang betul ya terserah kalian, kalau memang enggak ya juga terserah kalian. Kalau menurut Opung Pariwo bagaimana? No comment. Karena bagiku sampai sekarang ini masih misteri. Masih misteri ya. Nah, sekarang dikaitkan dengan Ferry Amsari. Nah, Ferry Amsari ini kan golongan orang-orang yang sebetulnya memang selalu menyerang Bapak Joko Widodo. Kan begitu, selalu menyerang Gibran, Bapak Joko Widodo dan juga keluarganya. Nah, kenapa dia berkomentar? Ya, dia berkomentar bahwasanya pemberian abolisi dan amnesti ini ya menurut kacamata undang-undang, menurut kacamata hukum, ya ini akan menimbulkan permasalahan ke depannya. Aku nggak tahu ya. Kalau dikaitkan apakah dia tahu ya bahwasanya abolisi ini akan menyelamatkan Bapak Joko Widodo terseret di dalam arus kasus korupsi tersebut, makanya dia bersuara ya seolah-olah dia itu tidak setuju dengan apa kebijakan Bapak Prabowo. Karena dia tahu ketika ini sudah di-cut maka Bapak Joko Widodo nggak akan bisa terseret lagi. Nggak tahu gitu ya. Inilah politik ini, sangat asik untuk dibahas. Itu dia. Gimana kira-kira ya? Itulah politik ini. Politik ini kan seni mengkaitkan satu dengan yang lainnya. Cocokologinya kental gitu loh. Yang ini cocokkan ke sana, sana cocokkan ke sana, sana cocokkan ke sana. Banyak kali opini liar. Ya itu terserah sama kalian, bagaimana kalian menilai. Aku pun juga selalu berpandangan apa yang kupandang baik dan apa yang kupandang make sense. Walaupun bagi sebanyak orang tidak make sense, aku akan utarakan itu. Karena aku nggak peduli, karena aku ini bukan buzzer siapa-siapa. Aku tidak dibayar, aku tidak dapat bulanan, aku tidak dapat tunjangan. Seperti yang dituduhkan mereka sama Opung Parbelak, bahwasanya aku ini adalah orang bayarnya Jokowi. Melese orang ini. Kemarin begitu juga. Dibilang katanya aku ini adalah buzzernya pemerintah. Kalau aku buzzernya pemerintah, tidak mungkin aku kritisi masalah amnesti dan juga abolisi ini. Kan begitu kan? Nggak ada kaitan. Kalau aku menilai sebetulnya nggak ada kaitannya ini dengan Joko Widodo. Nggak ada kaitannya dengan Joko Widodo. Ya, ini hanya senjata mereka saja untuk menimpakan segala sesuatu permasalahan itu kepada Bapak Joko Widodo. Masalah Hasto, udah jelaskan masalah hukum, ada kasus penyuapan di situ, ada tindakan pidana, kan begitu. Kenapa harus dikait-kaitkan sama Bapak Joko Widodo? Kan begitu. Kenapa harus ada orang yang mengatakan bahwasanya ada tangan, ada intervensi Bapak Joko Widodo lah yang menyeret si Hasto ini? Seolah-olah bersalah. Kan bukan seolah-olah bersalah, memang bersalah. Karena apa? Melakukan tindakan penyuapan. Kan begitu. Nah, Tom Lembong, ya jujur aja aku bilang, seperti Tom Lembong ini, kalau memang dia menerima abolisi, pengampunan dari presiden, ya harusnya segala sesuatu yang terkait dengan masalah ini
baik jaksa, baik hakim, dan juga baik tersangka lainnya yang terseret ikut dengan kasusnya si Tom Lembong ini, ya sudahlah, dibebaskan aja. Dan pertanyakan tuh jaksa, apa tendensinya menyeret Tom Lembong, ya? Apa tendensinya memasukkan Tom Lembong dalam daftar korupsi, dalam daftar buruan mereka? Tolong Bapak Prabowo, tolong pertanyakan dulu sama jaksa. Selama ini yang kita tahu jaksa itu Kejaksaan Agung saat ini memang sedang ganas-ganasnya. Di mana tercium ada aroma korupsi, di situ dia hadir. Ya, dan tindakan-tindakan Kejaksaan Agung ini seolah-olah ini representasi dari kehadiran Bapak Prabowo sendiri. Kan begitu. Ada Pertamina, setelah itu ada minyak goreng, setelah itu ada lagi kasus timah, setelah itu ada lagi hakim yang disuap kemarin itu sebanyak 60 miliar. Setelah itu terseretnya nama 2 pengacara, Marcella Santoso dan juga siapa namanya si botak-botak itu. Tapi tolong dong Bapak, kenapa yang satu ini bermasalah gitu loh? Padahal kasus-kasus yang lainnya sebetulnya nggak ada masalah. Kenapa cuma Tom Lembong ini bermasalah? Kok cuma dia yang dapat abolisi? Kan begitu. Kalau memang kita ingin merajut tali persaudaraan dan tali persatuan, bebaskan juga dong Marcella Santoso. Bebaskan juga Ari Ginanjar. Bebaskan juga itu hakim yang anam itu. Anam atau berapa itu? Ya kan? Ya karena apa? Ya kita kan sedang dalam rangka merajut tali persaudaraan. Itu dia. Ya, dan juga ini pendapat dari sorry ya kalau yang itu yang tadi itu cuma main-main aja, ampun Bapak. Harus hati-hati kita ngomong ini. Teman-teman, ku bilang sama kalian, Opung Parbilak hadir di sini bukan untuk menyerang Bapak Prabowo, tidak. Apapun kebijakannya, apapun keputusan beliau, ya kita anggap ini adalah keputusan dan kebijakan yang terbaik. Dan aku nggak tahu kenapa sampai sekarang masih yakin Bapak Prabowo sedang berusaha untuk membenahi ini semua dan berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa ini versi beliau. Itulah semangat positif thinking yang kupunya. Harus positif thinking walaupun berat. Tapi itulah bedanya kita ya dengan orang-orang di luaran sana ya, orang-orang sumbu pendek yang segala sesuatunya itu dikaitkan dengan satu orang Bapak Joko Widodo. Mereka turun ke jalan, mereka demo segala macam. Kan begitu. Coba dulu mahasiswa yang kemarin, yang masalah Indonesia gelap, masalah revisi Undang-Undang TNI, ini jelas-jelas ya, jelas-jelas koruptor dilepas. Gimana aku tantang dulu sama kalian kira-kira, ada tidak di antara kalian yang berani turun ke jalan? Kami tunggu. Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, mana? Jangan kalian seperti itu, mentang-mentang ada yang bayar kalian beraksi, nggak ada yang bayar nggak beraksi kalian. Coba tunjukkan dulu taring kalian, tunjukkan dulu nyali kalian, dan tunjukkan dulu semangat kalian itu memang betul-betul sama dengan semangat yang dimiliki rakyat. Kan begitu, ya kita adil-adil saja, kan fair-fair saja kita bicara. Ya, demikian juga aku berbicara di sini. Bukan ingin mengajak kalian itu untuk membenci pemerintahan Bapak Prabowo. Tidak boleh ya. Tidak boleh ada yang membenci pemerintahan Bapak Prabowo ya. Beliau yang kita pilih, itulah yang terbaik. Gimanapun juga terbaik dibandingkan Anies Baswedan, dibandingkan Ganjar Pranowo. Kita mau bilang apa? Kemungkinan besar ketika Anies yang kita pilih lebih berantakan lagi. Ketika kita pilih Ganjar lebih hancur lagi. Kan begitu.
Ya sudahlah ya, bisa dikatakan Bapak Prabowo ya, kita harus hormati setiap kebijakan dan juga langkah-langkah politik yang dilakukan. Ada asumsi yang mengatakan bahwasanya ya Bapak Prabowo melakukan hal ini ya untuk merapatkan ya PDIP ke dalam barisannya Bapak Prabowo, dan juga untuk Tom Lembong merapatkan orang-orangnya atau pendukung-pendukungnya Anies ini masuk di dalam barisannya Bapak Prabowo. Kan begitu? Ya, ini asumsi dari masyarakat yang masih berpikir bukan waras ya, yang masih berpikir positif ya, berusaha untuk positive thinking ya. Nah, PDIP pendukungnya Anies Baswedan ya dimasukkan dalam satu barisan. Nah, Bapak Prabowo ini seolah-olah sepertinya akan monitor ya, kira-kira bagaimana PDIP. Ini PDIP ini masih diberikan kesempatan, kan begitu. Kalau memang ini alasannya ya, PDIP berarti masih diberikan kesempatan oleh Bapak Prabowo untuk sama-sama mengambil bagian, untuk sama-sama membangun bangsa. Aku kurang tahu ya, satu sisi ada yang mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo terlalu takut ya, Bapak Prabowo terlalu takut ya ketika ada PDIP menjadi oposisi. Karena apa? Kita bisa lihat sendiri ketika PDIP menjadi oposisi ketika Demokrat berkuasa, ini diributi terus. Ya kan, kebijakan ini keluar ribut. Kebijakan ini keluar diributi lagi. Kebijakan ini keluar ributi lagi. Kan begitu, ya kan? Nah, masalahnya waktu itu PDIP tidak menjadi partai nomor 1 di parlemen, kan begitu. Ya, jadi bisa dikatakan walaupun ribut, ya bisa teratasi lah, kan gitu. Nah, sekarang ini beda, Bapak Prabowo, ya walaupun beliau jadi presiden di Partai Gerindra, hanya saja di parlemen Partai Gerindra tidak nomor 1. Penguasanya itu tetap dari PDIP, kan begitu. Nah, mungkin Bapak Prabowo ya hanya ingin menyelaraskan ya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh lembaga eksekutif bisa ya berjalan bagus tanpa adanya gangguan-gangguan dari legislatif. Dalam tanda kutip gangguan ya, dalam tanda kutip. Kadang-kadang kan pemikiran presiden sebagai seorang eksekutif kan beda dengan pemikiran anggota DPR sebagai legislator, kan begitu, yang memiliki fungsi budgeting pengawasan, kan begitu. Nah, sekarang begini ya, kalau misalnya memang Prabowo takut ya karena PDIP nanti akan cari gara-gara terus akan mengganggu jalannya pemerintahan ya. Nah, ini berarti bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya memang PDIP ini ya memang adalah partai yang suka cari gara-gara kalau tidak berada dalam kekuasaan. Kalau memang asumsi yang pertama kan begitu. Coba bayangkan kalian, Prabowo berjalan. Di sebelah sini ada Anies Baswedan, di sebelah sini ada PDIP. Sama-sama mengganggu jalannya pemerintahan, kan begitu. Nah, sebetulnya Bapak Prabowo mengambil mereka supaya tidak terganggu jalannya pemerintahan, supaya tidak terganggu jalannya pembangunan, sudah tidak terganggu ya program-program yang dibuat oleh pemerintah. Artinya apa? Kita bisa dapat kesimpulan bahwasanya kubu sebelah kanan dan sebelah kiri ini memang betul-betul pengganggu. Karena apa? Karena nggak berkuasa. Kan begitu, itu pikiran simpelnya, kan begitu. Nah, asumsi kedua, kenapa bisa terjadi ya ya dalam tanda kutip ini semua orang udah tahu lah, ada terjadi deal-dealan antara Bapak Prabowo dengan PDIP ya, kemungkinan besar ya PDIP ini ya tidak siap dan tidak tahan menjadi oposisi. Kenapa begitu ya? Karena begini ya, kita bisa lihat bagaimana PDIP tahun 2024 kemarin itu kehilangan 18 kursi di parlemen. 18 kursi itu bukan jumlah yang sedikit, itu banyak. Artinya apa? Artinya mereka sebagai partai, mereka sudah berkurang dukungan dari masyarakat. Nah, ditakutkan nanti ketika mereka jadi oposisi, ya, maka masyarakat akan memandang mereka sebagai partai
yang tidak mendukung jalannya pemerintahan, yang tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat, tidak mendukung jalannya pembangunan, maka mereka akan kehilangan simpati daripada masyarakat. Makanya mereka nggak berani, kan begitu, nggak berani. Makanya dari awal kan mereka berkatakan apa? Walaupun kami oposisi, tapi kami adalah mitra. Mana ada oposisi mitra? Kan begitu, mereka sadar itu, biar tahu kalian sadar. Hanya di depan umum mereka katakan kami pemenang. Walaupun kami kalah pilpres, tapi di parlemen kami pemenang. Pemenang memang, tapi perolehan suaranya merosot. Dan ini yang mereka takutkan. Mereka sudah tahu, mereka takut 2029 mereka akan mengalami kemerosotan lagi. Apalagi dengan tampilnya seorang sosok yang bernama Bapak Joko Widodo. Ada upaya, betul memang ada upaya, kita harus akui ada upaya-upaya untuk menggembosi ya popularitas dari seorang Bapak Joko Widodo, menggembosi elektabilitas seorang Bapak Joko Widodo. Kan begitu, ada upaya-upaya untuk mereduksi kekuatan-kekuatan bukan Bapak Prabowo, Bapak Jokowi. Sorry. Inilah saking semangatnya ini kan. Tapi kau bilang kau kecewa, Bung, tapi kok semangat kali kau bikin konten. Ya, ada kekuatan, ada usaha, ada upaya untuk menggembosi Bapak Joko Widodo. Karena apa? Ya, karena Bapak Joko Widodo sampai sekarang bisa dikatakan masih sangat dicintai masyarakat. Apalagi beliau sekarang sudah menjadi ikon sebuah partai yang bernama PSI, ya. Ya, sekarang PDIP ya mengatakan bahwasanya PSI itu adalah partai gurem. PDIP mengatakan bahwasanya PSI partai tidak punya masa depan. Kan begitu, bahkan Dedi sendiri pun mengatakan, meremehkan bahwasanya lambang PSI yang sekarang itu gajah itu kok dilihat dari jauh itu kayak celeng ya. Itu masih ada itu di podcastnya Dedi Sitorus bersama dengan Ray Rangkuti. Dibilang ya. Jadi ini dari dia ya. Partai PSI ya muncul dengan logo baru, dengan sistem yang baru, tapi banyak kalangan yang berusaha untuk melemahkan partai PSI ini. Karena apa? Karena sebetulnya mereka tahu ya PSI ini punya peluang, punya kemungkinan untuk menjadi partai yang besar. Kan begitu. Emang Gerindra begitu masuk, contohnya begitu begitu menjadi partai, apa dia langsung besar? Kan enggak. Nasdem begitu muncul langsung besar? Kan enggak. Perindo begitu muncul langsung besar? Kan enggak. Begitu juga PSI, begitu muncul langsung besar? Enggak. Tapi memiliki kesempatan untuk menjadi partai yang besar. Apalagi ya dipimpin oleh seorang anak muda, dan juga mereka memiliki ikon yang seorang Joko Widodo yang memang betul-betul ikonik, mewakili daripada kebanyakan rakyat Indonesia. Ya, itu gue bilang ya. Jadi maaf, banyak orang sekarang itu berlomba-lomba. Aku banyak yang ngira aku orang PSI, betul. Sampai ada yang minta KTA PSI sama aku. Ku bilang, kalau mau bikin KTA PSI ya datang ke kantor PSI. Ke DPP, DPW atau DPD. Bukan sama aku, minta aku bukan orang PSI. Minta maaf dulu Bapak Ibu. Ada juga yang minta, Opung Parbilak, minta tolong dulu. Aku kepengen sekali menjadi pengurus PSI di kota ini. Aku bilang tolong hubungi orang PSI. Aku nggak punya nomornya orang PSI. Tanya kalian di DPP ya. Tanya kalian ada kenal Opung Parbelak? Kalian ada kenal sama Opung Parbelak enggak? Pasti bilang banyak ada. Tapi kalau dibilang ada nomor Opung Parbelak sama kalian, nggak ada. Mau ketua umum, mau sekretaris, wakil ketua umum, nggak ada nomor PSI, pengurus PSI sama aku, nggak ada. Kan begitu. Jadi kulihat animo masyarakat pun juga semakin besar. Ini diakui. Harus diakui ya. Mereka ini sebetulnya mulai panik. Tapi mereka katakan pendukung Joko Widodo yang panik. Mereka katakan PSI yang panik.
Hati-hati ketika engkau meremehkan seseorang, ketika engkau meremehkan sesuatu itu memiliki kemungkinan yang akan menjadi besar, maka disitulah kalian akan tercengang-cengang. Itu dia. Ya, jadi kalau bisa dikatakan, ya betul ya, asumsi yang kedua tadi ku katakan bahwasanya PDIP nggak siap jadi oposisi. Ini kemungkinan ya, ini adalah rangkuman ya daripada pengamatan Opung Parbelak tentang pengamatan orang-orang di luar sana, dan kucocokkan dengan situasi yang berkembang, dan juga kuhubungkan dengan pikiran yang ada di kepala. Begitu dia. Ya, jadi kalau PDIP ini jujur aja lo bilang, memang kelihatan kan mereka ini melakukan kongres, mengadakan kongres, nunggu siapa keluar, si Hasto keluar. Di beberapa kontenku aku sudah katakan sama kalian ya, orang ini sedang menunggu kepastian hukum dari si Hasto. Kalau Hasto nggak bisa diselamatkan lagi, bikin kongres orang itu. Kalau Hasto masih bisa diselamatkan, orang itu bikin kongres. Aku sudah bayangkan, sudah jauh-jauh hari udah aku bilang sama kalian. Ya, udah jelas ya sekarang ya. Jadi jangan pernah ada kalian berpikiran negatif dengan Bapak Prabowo ya, karena presiden kita itu sejatinya ya akan melakukan yang terbaik untuk bangsa ya. Kita doakan Bapak Prabowo Gibran ya akan memerintah bangsa ini dengan baik ya, dan akan mengedepankan kepentingan bangsa ya. Ingat, jangan pernah memperkeruh suasana. Pada saat ini hubungan Bapak Joko Widodo, hubungan Bapak Prabowo, dan juga hubungan Bapak Gibran Rakabuming Raka, aku jamin masih solid. Kalau ada usaha-usaha untuk membuat mereka renggang, ya itu masuk akal. Dan itu juga sudah terjadi dan juga pasti akan terjadi lagi. Pasti. Ya, itu pasti ya. Tapi kita doakan saja, ya namanya politik. Politik itu bukan berbicara siapa yang berdosa, siapa yang tidak berdosa. Tidak. Siapa yang salah, siapa yang tidak salah. Tidak. Tapi politik itu berbicara kepentingan siapa yang lebih besar. Itu dia. Oke, jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.